Dalam video part 3 ini, melanjutkan kisah sebelumnya tentang perjalanan hidup Ani Yudhoyono dalam mendampingi tugas-tugas kenegaraan suaminya menuju puncak karir di politiknya. Selamat menyaksikan. Awal tahun ke-1998, Indonesia terguncang, krisis kekerasan, dan gangguan keamanan melanda bumi Nusantara. Ani Yudhoyono menjadi saksi mata saat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI menjadi komponen bangsa yang paling keras dihujat, dimusuhi dan disalahkan. Inilah masa yang kritis dan menentukan bagi ABRI. Ani menyaksikan bagaimana Letnan Jenderal SBY, Kepala Staf Sosial Politik ABRI, pontang-panting bekerja siang dan malam untuk menyelamatkan nama baik TNI dan Polri. Di saat kritis itu pula Ani menemani SBY agar tetap tenang, sabar serta fokus menyiapkan cetak biru dan agenda reformasi internal ABRI. Akhir tahun 1999, Gus Dur terpilih menjadi presiden. Pada penggal waktu inilah, Ani mendampingi SBY dalam menghadapi keputusan berat. Hanya selangkah lagi cita-cita SBY menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat akan tercapai. SBY ingin melanjutkan reformasi TNI dan menuntaskan pengabdiannya di TNI. Tapi Presiden Gus Dur meminta SBY mengakhiri masa baktinya di TNI untuk menjadi menteri di kabinetnya. Dari istri prajurit, Ani lantas beradaptasi menjadi istri pejabat sipil, baik saat SBY menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi, maupun sebagai Menko Polsoskam, yang harus bekerja keras mengatasi konflik vertikal dan horizontal di berbagai daerah. Di tengah kesibukan itu, kabar gembira datang dari Magelang. Putra sulung mereka, Agus Harimurti Yudhoyono, dilantik menjadi perwira TNI pada tahun ke-2000 dengan predikat lulusan terbaik. Agus meraih bintang Ngadi Makayasa, mengikuti jejak SBY pada tahun 1973. Sementara adiknya Adi Baskoro melanjutkan pendidikan di Carleton University Australia. Pada tahun 2001, guna memenuhi amanat banyak pihak, SBY mendirikan Partai Demokrat. Memasuki masa kampanye pemilu ke-2004, Ani mendampingi SBY turun gelanggang dari satu panggung kampanye ke panggung kampanye yang lain. Partai Demokrat berhasil menjadi pemenang kelima. Dengan kalkulasi cermat, keberanian, dan dukungan Partai Demokrat serta partai-partai koalisi, SBY mencalonkan diri sebagai presiden, didampingi Yusuf Kala sebagai calon wakil presiden. Dalam 2 kali putaran pemilu, SBY terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. 20 Oktober tahun 2004 adalah babak baru bagi Ani dan SBY. Hari-hari setelah itu bagi SBY dan Ani adalah hari yang penuh dengan pergulatan. Suka dan duka, sedih dan gembira, kemarahan dan kesabaran, bahkan hinaan dan kemuliaan. Menghadapi masa yang tidak mudah ini, SBY dan Ani senantiasa berbagi untuk saling menguatkan dan saling memberikan semangat. Inilah sesungguhnya rahasia mengapa SBY dan Ani kuat dan tegar dalam bertahan menghadapi tantangan serta permasalahan yang tidak mudah ketika memimpin Indonesia selama 5 tahun pertama. Melanjutkan kisah tentang perjalanan hidup Ani Yudhoyono, sosok ibu negara yang sangat dekat dengan rakyatnya, ada dalam video selanjutnya.
berikutnya yang bercerita dari tahun 2009 sampai terhenti di tahun 2014. Silakan simak di part 4.